Selamat siang semuanya. Ya. Siang. Somakang semua ini? Belum. Belum, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. selamat siang, Mem. Oke, Puasa. Ya, puasa, iya tahu puasa. Jadi untuk yang berpuasa tetap menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan. Waalaikumsalam. Jadi jangan jadikan puasa sebagai terampai penghalang ya. Begitu juga adik-adik yang lain, jangan karena libur stay at home terus jadi malas. Tetap orang harus semangat untuk mencari ilmu. Oke? Nah, untuk PKN kelas 9, Mem menyesuaikan dengan kelas yang Mem ajarkan selama ini. Jadi Mem ajarkan kelas 91, 92 dan 93. Jadi siswa-siswa kelas 91, 92 dan 93 jelas sangat mengenal Pak Mem. Dan sebaliknya juga. Sedangkan yang lain mungkin belum tahu, memperkenalkan diri, Mem nama Inaya Corneles. Jadi Mem mengajar PKN di kelas 9, tepatnya di 91 sampai dengan kelas 93. Nah, untuk materi ini atau materi terakhir dalam PKN kelas 9 ini yaitu bab 6 terkait dengan bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Untuk pembahasan kita kali ini, materi pembelajaran yang akan kita capai hari ini itu ada 4. Yang pertama, makna bela negara. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Yang ketiga, perjuangan mempertahankan NKRI. Dan yang keempat, atau D, semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada 4 yang akan kita capai. Kita akan bahas satu persatu selama. Nah, kita bahas poin yang pertama tadi, yaitu bela negara dalam konteks NKRI. Mem mau tanya dulu. Itu NKRI. Karena sampai sekarang masih banyak yang belum tahu NKRI itu apa. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Jadi bela negara dalam konteks NKRI, mantap. Kamu harus tahu. Dasar hukumnya atau landasannya itu diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu DP bunyi. Setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Selain dasar hukumnya terdapat pada pasal 27 ayat 3, ditegaskan pula dalam pasal 9 ayat 1, yaitu tentang pertahanan negara, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Itu jelas ada di dasar hukum, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 27 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1. Boleh dapat baca ini toh? Oke. Jadi, bela negara itu atau diperingati Hari Bela Negara itu pada tanggal 19 Desember. 19 Desember itu diperingati sebagai Hari Bela Negara. Dari peristiwa apa itu sehingga Hari Bela Negara diperingati tanggal 19 Desember? Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI oleh Safrudin Prawira Negara. Jadi saat itu terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Ini menceritakan sedikit DP sejarah supaya adik-adik boleh paham ya. Nah, ketika terjadi agresi militer Belanda yang kedua, Belanda berhasil mengumumkan kepada dunia internasional bahwa negara Indonesia telah lenyap. Negara Indonesia telah lenyap, sehingga dinyatakan bahwa sudah tidak ada. Tapi tanpa sepengetahuan dari Belanda, ketika Belanda akan memasuki ibu kota negara saat itu Yogyakarta. Jadi sebelumnya ibu kota negara itu di Jakarta, Batavia, yang kemudian karena situasi genting dipindahkan ke Yogyakarta. Nah, kemudian Belanda ingin menguasai Yogyakarta sebagai pusat pertahanan juga. Nah, ketika Belanda masuk ke Yogyakarta untuk menangkap para tokoh nasional, di dalamnya ada Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain, Soekarno sempat membuat rapat dadakan atau rapat pokoknya tidak lama. Di mana isi rapat tersebut memerintahkan kepada Safrudin Prawira Negara yang saat itu berada di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu di Sumatera.
Memerintahkan untuk mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia jika sewaktu-waktu pemerintah Indonesia bubar. Dan memang benar adanya. Ketika Belanda berhasil masuk menguasai Yogyakarta, para tokoh-tokoh tersebut ditangkap kemudian diasingkan. Dari situ tanpa sepengetahuan Belanda bahwa ada berdiri PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Sehingga di situ ketika Belanda memproklamirkan atau mengatakan kepada dunia internasional bahwa negara Indonesia telah lenyap, tanpa mereka mengetahui bahwa PDRI masih ada, yang menunjukkan eksistensi negara Indonesia masih berdiri hingga hari ini. Itu lewat PDRI, yang dimana ketua PDRI adalah Safrudin Prawira Negara. Itu kalau boleh tulis besar-besar. Hari Bela Negara, kasih tanda panas, 19 Desember. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan pengertian negara, bangsa, dan tanah air. Untuk bisa membela negara, orang harus tahu ini pengertian negara, bangsa, dan tanah air. Orang harus mampu membedakan. Nah, di sini sejelas tertulis bahwa negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sah. Yang mana itu pemerintahan yang sah? Di negara. Di negara, iya, di negara Indonesia lebih tepatnya. Tanah air. Tanah air. Jadi lebih tepatnya pemerintahan kita yang sah adalah dari tingkat tertinggi yaitu presiden sampai yang paling bawah yaitu kelurahan. Itu tutur sampai pemerintah yang sah. Dari tingkatan tertinggi presiden sampai dengan yang paling bawah yaitu kelurahan. Itu negara. Syarat berdirinya sebuah negara harus ada syarat apa-apa, Katon? Memiliki dasar negara. Memiliki dasar negara, memang benar. Apalagi? Adanya wilayah, ada penduduk, adanya wilayah, adanya penduduk, adanya pemerintahan yang berdaulat, adanya pemerintah yang berdaulat atau pemerintah yang sah. Itu syarat internal, syarat dari dalam. Untuk mendirikan sebuah negara harus ada wilayah, harus ada rakyat atau bangsa, kemudian harus ada pemerintah yang sah. Kalau syarat internal eksternalnya, syarat dari luar, apa itu? Yaitu pengakuan dari negara lain. Jadi ada 4 syarat untuk berdirinya sebuah negara. 3 syarat internal, 1 syarat eksternal. Syarat eksternalnya itu yang paling dibutuhkan adalah pengakuan dari negara lain. Kita lanjut, yaitu tujuan bela negara. Apa sih yang menjadi tujuan dari bela negara? Adik-adik boleh lihat di sini. DP tujuan yang pertama adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Apalagi? Melestarikan budaya, apalagi menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Kira-kira sejauh ini ada enggak orang so laksanakan ini tujuan dari negara ini? Tujuan bela negara? Belum, belum. Ada? Ada, Mem. Ada? Apa? Melestarikan budaya. Ya, melestarikan budaya. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu yang seharusnya yang paling penting. Terutama dalam kehidupan sehari-hari nih. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang seharusnya orang terapkan. Berkomunikasi dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan teman-teman. Oke, kita lanjut next. Fungsi bela negara. Apa saja fungsi dari bela negara? Coba lihat di situ. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman, Menjaga keutuhan wilayah negara, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban negara, dan merupakan panggilan sejarah. Ya, jadi kalau kita lihat menjaga mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Ancaman ini tidak hanya datang dari luar, tetapi banyak juga ancaman yang datang dari dalam. Apa ancaman yang datang dari dalam misalnya? Ancaman yang datang dari dalam saat ini tentang ya yang dimana untuk mencoba untuk ya mengganggu keutuhan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Apa? Terkait dengan ada sekelompok orang yang ingin mengganti ideologi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila kan? Itu merupakan salah satu ancaman dari dalam juga. Di mana orang sebagai generasi penerus harusnya
jaga keutuhan wilayah negara Indonesia tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya, ada di drum. Unsur-unsur bela negara. Apa saja sih unsur-unsur dari bela negara? Di sini ada cinta tanah air, ada kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Sudah, silakan dicatat untuk unsur-unsur bela negara. Tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi, Ngoni pasti so pahami apa sih itu cinta tanah air seperti apa. Salah satu contohnya adalah mencintai produk dalam negeri, itu tuh cinta tanah air. Bukan Ngoni piciong-ciong tuh tanah. Jadi cinta tanah air itu mencintai produk dalam negeri, toh? Kalau mencintai salah satu rakyat, Dang. DP rakyat juga boleh orang cintai. Salah satu rakyatnya juga boleh. Lebih dari satu juga boleh. Astaga. Oh jangan, astaga jangan. Oke. Terus, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, ya. Ingat, Pancasila mutlak, harga mati, sudah bisa diganggu-gugat lagi. Menjadi dasar negara Indonesia. Fondasi bangsa kita. Hingga hari ini negara kita masih berdiri karena adanya Pancasila. Oke? Ada Pancasila. Selanjutnya, kita bahas poin B. Ada yang masih mau mencatat? Sementara mencatat, silakan dilanjutkan. Oke, kita bahas poin yang B, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Jadi dasar hukum, tadi ada sebenarnya pasal 27 orang bahas di muka toh, tapi ini lebih jelasnya lagi, dasar hukum atau landasan. Jadi dasar hukum atau landasan yang mengatur tentang bela negara, yang pertama itu ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu dalam buku undang-undang. Kalau adik-adik ada buku undang-undang yang 4 kali amandemen, nah itu dia yang pertama, buku undang-undang. Yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai dengan pasal 30 ayat 5. Itu bisa adik-adik baca di buku undang-undang kecil kalau ada, silakan dilihatnya nanti. Itu silakan baca. Dan orang sebagai warga negara ikut membela bangsa dan negara Indonesia. Jangan ketika orang bangsa dibully, orang kemudian hanya diam saja. Next. Nah, kalau tadi dalam Undang-Undang Dasar, sekarang yang kedua, dasar hukumnya terdapat pada ketetapan atau TAP MPR. Ketetapan atau TAP MPR. TAP MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi yang terlibat secara aktif atau secara bukan aktif juga, secara formal, yang berada di garda terdepan untuk menjaga atau membela NKRI adalah polisi dan tentara. Dorang terlibat secara formal, secara langsung, memang itu dorang petugas, dorang disekolahkan khusus untuk menjaga pertahanan negara. Jadi di sini ada pemisahan tugas TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Siapa tahu di antara orang sini akan ada yang menjadi polisi atau tentara yang kemudian berdiri di gardu terdepan untuk menjaga pertahanan dan ketahanan negara. Nah, lanjut Cune. Nah, kalau yang pertama tadi Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, sekarang yang poin ketiga adalah undang-undang. Nah, dasar hukum yang mengatur tentang tentang bela negara ada dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, nomor 3 masih di tahun yang sama tahun 2002, nomor 34 tahun 2004, nomor 39 tahun 1999, dan nomor 24 tahun 2014. Silakan searching di Google, cari DPIC itu seperti apa. Itu for adik-adik bahan bacaan, for tugas supaya adik-adik tahu. Jadi kalau dengan orang tentang dasar hukum atau landasan daripada bela negara, ada di undang-undang. Kita bahas yang poin C. Boleh baca-baca? Apa DP tulisan situ? Insiden bendera di Surabaya. Kita baca dulu yang Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Margarana, apalagi? Pahlawan tawanan terhadap agresi militer Belanda, Perang gerilya. Oke. Jadi
Perjuangan mempertahankan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ada dua cara. Yang pertama ini perjuangan fisik. Sekali lagi ada dua cara atau ada dua bentuk perjuangan. Kalau yang pertama perjuangan fisik, kalau yang dua yaitu diplomasi. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu perjuangan fisik. Kita tidak akan bahas secara detail semua, hanya singkat-singkat saja. Kita bahas yang poin penting di sini adalah pertempuran Surabaya 10 November. Walaupun insiden bendera di Surabaya sama pertempuran Medan Area hampir mirip. Kenapa? Karena ini terkait dengan bendera merah putih yang dikibarkan, tetapi kemudian diambil oleh pemerintah Belanda, dirobek dan digantikan dengan pengibaran bendera Belanda. Itu dianggap mencederai harga diri dari bangsa Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaan tahun 1945. Sehingga terjadi insiden di situ. Nah, kemudian ada pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, untuk pertempuran 5 hari di Semarang ini adik-adik bisa lihat lebih jelas, ada di buku paket, boleh dibaca. Kemudian untuk pertempuran Surabaya 10 November 1945. Membahas pertempuran Surabaya ya. Ini pertempuran Surabaya ini adalah salah satu pertempuran yang paling besar, yang terberat dan terbesar bagi bangsa Indonesia. Kalau kita melihat DP tanggal 10 November 1945. Kenapa dikatakan terbesar dan terberat? Karena di sini bangsa Indonesia ibaratnya baru lahir sama dengan bayi yang baru merdeka sama dengan bayi yang baru lahir. Tapi di sini dituntut harus boleh berdiri, bahkan harus boleh berlari. 1 bulan sesudah Indonesia merdeka, Belanda masuk lagi ke Indonesia. Lewat sekutu, menuntut wilayah yang dikuasai oleh Belanda sebelumnya. Dengan cara yang lain, jadi orang masuk tidak dengan cara langsung mengambil alih, tetapi dengan cara akan melepaskan para tawanan perang. Sehingga pemerintah Indonesia kemudian menyambut hangat kedatangan dari para tentara sekutu. Karena tadi, alasan mereka masuk kembali ke Indonesia pasca Indonesia merdeka hanyalah untuk melepaskan para tawanan perang. Tidak ada kecurigaan sama sekali dari pemerintah Indonesia. Pemerintah pusat kemudian langsung berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk menyambut baik kedatangan dari untuk menyambut baik kedatangan dari tentara sekutu ke daerah-daerah untuk melepaskan tawanan perang. Ini dia. Terjadi pertempuran atau insiden di Surabaya terberat dan terbesar, sehingga kemudian menjadi simbolis dari Hari Pahlawan. Saat itu, rakyat Surabaya diberikan oleh pemerintah sekutu atau oleh tentara sekutu. Di mana ultimatum tersebut berisi bahwa rakyat Surabaya harus segera mengosongkan Surabaya dan membawa senjata-senjata yang telah dimiliki oleh rakyat Surabaya. Ingat, ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka terjadi vacuum of power di negara Indonesia. Terjadi kekosongan kekuasaan. Sehingga kemudian ketika tentara-tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia, senjata-senjata tersebut direbut oleh tentara-tentara Indonesia, oleh rakyat sipil. Sehingga saat itu yang memegang senjata bukan hanya TRI, Tentara Republik Indonesia, tetapi rakyat biasa pegang senjata. Nah, itu tidak diindahkan oleh tentara sekutu. Maka tentara sekutu datang ke Surabaya dengan memberikan ultimatum bahwa rakyat Surabaya harus segera menyerahkan senjata-senjata api yang direbut dari tentara-tentara Jepang tersebut. Tetapi tidak diiyakan oleh rakyat Surabaya. Ultimatum tersebut dibalas dengan perlawanan. Saat itu dimintakan rakyat Surabaya berkumpul di tempat yang telah ditentukan, tepat tanggal 10 November. Dengan membawa bendera merah putih, letakkan di bawah tanah menandakan bahwa Surabaya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Di mana kemudian Gubernur Suryo saat itu, Suryo selaku Gubernur Surabaya waktu itu Jawa Timur kan, menghubungi pemerintah pusat saat itu Soekarno lewat telegram mengatakan bahwa bagaimana Surabaya diberikan ultimatum oleh sekutu bahwa Surabaya harus menyerah tanpa syarat. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno saat itu? Kita harus menunggu dulu. Dia akan minta bantuan internasional. Maka kemudian saat itu, Insinyur Soekarno merekam pidato bahasa Inggris yang kemudian disebarluaskan ke dunia internasional lewat radio, meminta bantuan PBB dan Amerika. Tapi saat itu tidak ada tanggapan, tidak ada respon.
Sehingga Soekarno kemudian langsung menghubungi Gubernur Suryo, menyatakan bahwa tidak ada bantuan dari dunia internasional, mari kita pertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan. Sehingga kemudian tepat tanggal 10 November itu, ultimatum yang diberikan oleh rakyat, oleh tentara sekutu dibalas dengan perlawanan. Jadi walaupun Surabaya hancur, walaupun Surabaya tidak tersisa, tetapi di situ tetap menunjukkan semangat juang daripada rakyat Surabaya. Sehingga dari pertempuran tersebut kemudian menjadi simbolis dari Hari Pahlawan tiap tanggal 10 November. Oke, boleh dipahami? Boleh. Boleh. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit tentang pertempuran Ambarawa. Ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Di mana Kolonel Sudirman ini statusnya masih kolonel saat itu. Dia melakukan perang atau pertempuran Ambarawa ini dengan tentara NICA. NICA ini adalah Netherlands Indies Civil Administration. Mereka adalah tentara, pegawai administrasi Belanda dan juga non-militer, semi-militer, bukan non-militer, semi-militer, yang dimana ditugaskan untuk melepaskan para tawanan perang di kota Ambarawa. Ketika dilepaskan, dorang justru mengumpulkan pasukan untuk merebut kembali wilayah Ambarawa. Itu kemudian yang sebelumnya dipimpin oleh Kolonel Isdiman yang harus tewas, maka digantikan oleh Kolonel Sudirman. Dengan taktik perang saat itu supit urang. Taktik supit urang itu penjepitan dari segala arah. Jadi supit tahu tuh supit kayak sumpit gitu. Urang itu udang. Jadi penjepitan dari segala arah. Itu dilakukan oleh Kolonel Sudirman bersama dengan pasukan tentara Republik Indonesia. Kemudian pertempuran selanjutnya ada pertempuran Bandung Lautan Api. Siapa yang tidak kenal ini Bandung Lautan Api? Sampai ada di lagu toh. Jadi untuk Bandung Lautan Api ini, peristiwa ini awal mulanya saat itu Bandung diminta untuk dikosongkan oleh tentara sekutu karena akan dijadikan markas. Tetapi lagi-lagi tidak diindahkan oleh rakyat Bandung. Maka kemudian akhirnya Kolonel Nasution saat itu selaku pimpinan divisi di Bandung mengatakan bahwa kita kosongkan kota Bandung, tetapi kita hancurkan. Kita ikuti perintah dari sekutu. Mari kita segera kosongkan kota Bandung, tetapi dihancurkan. Sehingga walaupun pasukan sekutu berhasil menguasai kota Bandung, dorang tidak bisa memanfaatkan apa-apa yang ada di dalam Bandung, karena sudah hancur. Jadi masyarakat Bandung saat itu kurang lebih ada ribuan, bahkan ratusan ribu, harus mengungsi dari Bandung Selatan ke Bandung Utara, itu dengan melakukan long march, berjalan kaki. Dengan semangat juang sambil berjalan itu menyanyikan lagu, dan ini tercipta itu lagu Bandung Lautan Api atau lagu Halo Halo Bandung. Oke. Divya boleh menyanyi Akang lagu Halo Halo Bandung bagaimana? Halo. Halo Bandung. Coba sama menyanyi. Ibu kota perih. Halo. Halo Bandung. Kota kenang. Semangat gua. Lama beta tidak berjumpa dengan sekarang telah menjadi lautan api. Mari rebut kembali. Oke, selanjutnya pertempuran Margarana. Pertempuran Puputan Margarana ini terjadi di Bali, dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Jadi I Gusti Ngurah Rai memimpin pertempuran Margarana karena tidak setuju dengan perjanjian yang dibuat antara Indonesia dan Belanda. Dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa ya, Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi hanya mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Sedangkan Bali nyendak masuk dalam pengakuan kedaulatan. Bali nyendak terima. Di situ Bali dituntut untuk membentuk negara sendiri bersama dengan Torang Sulawesi. Itu dikenal dengan negara Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai tidak setuju, di mana I Gusti Ngurah Rai lebih baik mati daripada harus membentuk negara sendiri dengan Belanda yang menjadi negara boneka. Tahu tuh boneka? Ada boneka tuh di rumah ini, kalau ada boneka bagaimana? Coba apa tuh boneka itu?
Diam. Jawab lo Nyana nyana boneka kita. Kan laki-laki dong ada boneka. Jelas orang kalau ada boneka atau popi kan cewek-cewek di rumah pasti dia bermain akan tuh boneka. Sama halnya dengan Belanda. Ketika membentuk negara boneka akan dipermainkan. Siapa sih yang mau dipermainkan di sini? Aduh. Ya ada. Nah, oke. Jadi di situ. Nah, kemudian di sini Igu Singurarai harus tewas. Jadi dorang perang ini dikenal dengan perang puputan. Perang puputan itu kalau menurut kepercayaan dari rakyat Bali, kalau yang meninggal itu dorang dianggap telah membela negara, telah membela bangsa, tanah air, sehingga dikatakan orang memang betul-betul akan masuk surga. Puputan itu sendiri istilahnya adalah perang sampai titik darah penghabisan. Nah, selanjutnya perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Jadi agresi militer Belanda itu ada dua. Agresi militer Belanda yang pertama dan agresi militer Belanda yang kedua. Jadi itu dia, agresi militer Belanda yang pertama dan agresi militer Belanda yang kedua. Tadi agresi militer Belanda yang kedua memang sudah jelaskan, yang mana adalah ketika Belanda ingin menguasai kota Yogyakarta dan menangkap Soekarno dan juga Muhammad Hatta untuk diasingkan. Oke. Selanjutnya perang gerilya. Ada yang tahu enggak istilah perang gerilya itu apa? Perlawanan bangsa Indonesia. Iya, perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah tempat. Dengan berpindah tempat, apalagi? Dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi, betul sekali. Jadi sembunyi-sembunyi. Bawah tanah, gerakan bawah tanah itu bukan berarti nguni gali tanah aku masuk di dalam, itu bikin parigi itu. Gerakan bawah tanah itu gerakan sembunyi-sembunyi secara diam-diam. Perang gerilya. Jadi itu perang salah satu perang yang digunakan, itu taktik perang yang digunakan oleh bangsa Indonesia dan itu unggul. Kenapa? Karena berhasil memukul pasukan Belanda, bahkan berhasil membuat Yogyakarta yang sebelumnya telah dikuasai oleh Belanda berhasil direbut oleh pasukan Indonesia lewat pertempuran di Semarang. Itu dia 5 Semarang oleh Jenderal Sudirman bersama dengan pasukannya. Ini perang gerilya. Hanya dengan taktik perang hit and run, pukul kong lari. Pukul bukan ada badekat, pukul kong lari, nyanda. Dari jauh-jauh, dari atas pohon, ada lia batu atau batang kayu, pempaling tentara Belanda, ada pukul kona lari kuat-kuat. Itu tipe taktik perang, hit and run. Kenapa harus lakukan itu? Karena orang pasukan terbatas. Orang senjata juga tidak memadai. Orang masih senjata-senjata tradisional. Kalaupun telah memiliki senjata api, itu biasanya senjata api yang orang rebut, baik itu dari tentara Belanda maupun dari tentara Jepang tempo dulu. Oke, orang lanjut ke? Nah, ini perjuangan fisik. Mempertahankan NKRI ini perjuangan fisik, sekali lagi perjuangan fisik. Tempo dulu yang bertempur sini bukan hanya para pahlawan yang memang umur tua, golongan tua, tetapi golongan muda juga banyak terlibat di sini. Jadi orang saat ini harusnya bersyukur orang berada di alam kemerdekaan, bukan di alam perjuangan fisik. Nah, berangkat ke perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur yang kedua, yaitu jalur diplomasi. Tahu jalur diplomasi apa? Ya, diplomasi bisa dikatakan perjanjian, bisa dikatakan perundingan. Ingat, pemerintah Indonesia sadar, orang tidak akan pernah mampu melawan Belanda. Sekali lagi, pemerintah Indonesia sadar tidak akan pernah mampu melawan pemerintah kolonial Belanda. Sehingga cara terakhir yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah, mari orang baku atur bae. Istilahnya begitu. Baku atur bae membuat Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia. Maka lewat jalur diplomasi, ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, Rumroyon, sampai dengan konferensi meja bundar. Ini background dari materi ini, itu adalah konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dan difasilitasi oleh Amerika. Kita bisa bayangkan bagaimana kehebatan dari seorang Presiden Soekarno bisa membuat Amerika memfasilitasi konferensi tersebut dan membuat Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu luar biasa, orang tepuk tangan dulu guys. Kita bahas perjanjian Linggarjati, sedikit saja ya. Karena adik-adik juga ada di buku, boleh dibaca. Nah, perjanjian Linggarjati ini adalah perjanjian awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah kolonial Belanda, di mana tadi yang Mem katakan, terkait dengan Bali, bahwa Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi hanya Sumatera, Jawa, dan Madura.
Jadi hanya Sumatera, Jawa, dan Madura yang mau diakui kemerdekaan oleh Belanda. Sedangkan di luar daripada 3 wilayah tersebut, itu menjadi wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Maka kemudian perundingan Linggarjati yang diwakili oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Sultan Syahrir, ini dianggap gagal. Sekali lagi dianggap gagal, sehingga tidak berhasil mendamaikan kedua bangsa. Maka kemudian berlanjut ke perjanjian Renville. Dalam perjanjian Renville lebih parah lagi. Di sini diwakili oleh wakil Belanda Van Mock. Van Mock membuat garis demarkasi. Di mana garis demarkasi tersebut wilayah Indonesia justru lebih dipersempit daripada wilayah sebelumnya. Dan itu parahnya lagi ditandatangani. Sehingga wilayah Indonesia yang sebelumnya meluas Sumatera, Jawa, Madura, tak tinggal Jawa Tengah, yaitu DP Ibu Kota Yogyakarta. Nah itu tadi sampai kemudian terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Di mana ketika semua wilayah dikuasai oleh Belanda dan Yogyakarta tinggal wilayah satu-satunya wilayah Indonesia, itu juga ingin dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Dorang mau caplok semua terampi wilayah ini. Dan benar, dorang berhasil proklamirkan kepada seluruh dunia, Indonesia telah lenyap. Begini tidak ada peta Indonesia. Tapi ternyata ada PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yang kemudian tadi diperingati sebagai Hari Bela Negara, yang pertama tadi. Nah, lanjut ke perundingan Rumroyen. Nah, perundingan Rumroyen ini dinamakan Rumroyen. Jadi sebelumnya kita kembali ke sini, Linggarjati dinamakan Linggarjati karena dilaksanakan di wilayah Linggarjati Jawa Tengah ya, Jawa Barat, Linggarjati. Kemudian perjanjian Renville ini ditandatangani di atas kapal USS Renville. Nah, perundingan Rumroyen ini karena wakilnya dari Indonesia Muhammad Rum dan dari Belanda Van Rooyen. Jadi Rumroyen. Dalam perundingan Rumroyen ini sudah mulai terlihat arah Indonesia, di mana Belanda mulai mau mengakui dan mulai mau berdamai, memberikan satu persatu wilayah Indonesia, karena di situ kan agresi militer Belanda yang kedua itu gagal. Sehingga pada tahun 1949, tepatnya di bulan Desember, dilaksanakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Menuntut Belanda harus mengakui kedaulatan atau kemerdekaan Indonesia, dan itu berhasil. Selanjutnya, sebelum Tora mau lanjut ke poin yang ketiga, ada pertanyaan? Pas ya? Pastiu atau pastiu. Nah, materi yang ketiga adalah ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sebenarnya tidak perlu panjang-panjang menjelaskan, Munisu bisa lihat di sini apa sih ancaman-ancaman tersebut. Boleh ancaman dari dalam, boleh juga ancaman dari luar. Ancaman dari dalam bisa terlihat jelas di situ bahwa secara teori ancaman dari luar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Ancaman fisik dan non-fisik kan. Ancaman fisik berupa apa? Sabotase, spionase kan, terorisme, itu dia kan, keamanan laut, di udara juga ada. Terus ada ancaman non fisik semacam perang bisnis antar negara, negara-negara maju tentunya. Kemudian masuknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Orang saat ini lebih menyukai budaya luar daripada budaya dalam negeri, menyukai musik-musik luar, toh produk-produk luar. Kemudian ada ancaman dari dalam negeri juga. Ancaman dari dalam negeri apa saja sih? Disintegrasi bangsa, keresahan sosial upaya, penggantian ideologi Pancasila. Adik-adik boleh lihat di situ nih, boleh dibaca. Selanjutnya, kita lihat. Terakhir, ini yang terakhir. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Jadi adik-adik, upaya mengisi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Tekad untuk mempertahankan serta menegakkan kedaulatan bangsa negara Indonesia itu sudah berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Yang dimana torang menjadi DP generasi penerus, yaitu pelajar. Torang dituntut di sini untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan. Untuk mempertahankan NKRI. Itu orang bukan lagi untuk memperjuangkan NKRI. Memperjuangkan sudah dilakukan oleh para pahlawan terdahulu. Tetapi tugas kita saat ini adalah mempertahankan. Dan yang lebih sulit itu adalah mempertahankan daripada memperjuangkan. Ya. Sekali lagi lebih sulit mempertahankan daripada memperjuangkan.
Oke. Selanjutnya, perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Bisa juga partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, ya baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan pertahanan serta keamanan. Nah, ini merupakan pembahasan terakhir kita. Nah, adik-adik kira-kira saat ini, apa sih yang bisa adik-adik lakukan untuk bisa menjaga pertahanan atau mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Apa? Ilham. Diam di rumah. Diam di rumah, stay at home, betul sekali. Kalau tahun 1945 torang angkat senjata, torang pejuang angkat senjata. Tahun 2020 orang tidur di rumah. Rebahan, yap. Torang bisa lihat di sini. Rebahan. Saving the world in 1945. Angkat senjata, kalau sekarang torang rebahan pegang handphone. Di rumah aja, oke? Iya. Dapat lihat tuh itu? Santuy. Tapi tetap pantau web berita supaya dapat tahu tuh perkembangan dunia. Kan benar, 1945 angkat senjata sekarang untuk pandemi, untuk memutuskan penyebaran mata rantai COVID-19. Tidur di rumah. Nih, nggak usah kemana-mana. Rebahan, yang penting DP kuota jalan terus, oke? Tapi tetap semangat belajar nih, oke? Terima kasih untuk adik-adik sekalian. Sampai di sini sebelum turang mewakili turang pertemuan hari ini, ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Tidak ada? Sama? Tidak ada pertanyaan. Sama-sama ngerti tuh? Pas. Diakhiri nanti akan ada tugas yang Vicky akan kirim di grup kelas online kelas 9. Nanti itu adik-adik tolong kirim balik kalau selesai. Jangan lupa ini catatan juga, tugas ini jadi catatan untuk adik-adik sekalian. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Mem. Salam. Jaga kesehatan nih semua ya, tetap sehat. Bye-bye.